menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini, Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021. Haleluya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudariku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Saya berdoa supaya saudara sungguh-sungguh diberi kebijaksanaan untuk mengisi kehidupan. Tambah cinta Tuhan, tambah memuliakan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari kitab Mazmur 74. Saya berharap kita semua haus lapar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang sangat baik, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat berkat Tuhan, kasih setia Tuhan sampai hari ini. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kesanggupan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami rindu hidup kami dikuasai Tuhan. Diajari Tuhan, dipimpin Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan mampu melakukannya. Kami minta urapan baru, berkat Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari buka firman Tuhan dari Mazmur 74 dan kita akan mendengarkan audionya. Mari kita amati dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah, Kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murka-Mu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umat-Mu yang telah Kau peroleh pada zaman purbakala, yang Kau tebus menjadi milik-Mu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang Engkau diami. Ringankanlah langkah-Mu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawan-Mu mengaum di tempat pertemuan-Mu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang, ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudus-Mu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman nama-Mu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi. Dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah? Lawan itu mencela, dan musuh menista nama-Mu terus-menerus. Mengapa Engkau menarik kembali tangan-Mu, menaruh tangan kanan-Mu di dada? Namun Engkau, ya Allah, adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu,
yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela, ya Tuhan. Dan bangsa yang bebal itu menista nama-Mu. Janganlah berikan nyawa merpati-Mu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orang-Mu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji nama-Mu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuangan-Mu. Ingatlah akan cela kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawan-Mu, deru orang-orang yang bangkit melawan Engkau, yang terus-menerus makin keras. Mazmur 74 mengenai nyanyian ratapan. Ditulis oleh Asaf, pemimpin puji-pujian di Bait Allah. Mengapa meratap? Karena bait suci, lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya, dihancurkan, dirusak oleh orang-orang yang menyerbu Israel, khususnya Babel. Murka Tuhan terhadap bangsa Israel sudah bertumpuk karena selama bertahun-tahun mereka hidup tidak menghargai kasih dan setia Tuhan. Mereka hidup tidak taat kepada firman Tuhan, tidak peduli kepada pengajaran firman Tuhan. Mereka tidak setia. Mereka nyaman hidup di dalam dosa dan penyembahan berhala. Karena mereka kaya, karena mereka sehat. Mereka pikir itu semua karena mereka pintar mengelola kehidupan. Mereka lupa siapa mereka sebelumnya. Budak di Mesir lebih dari 400 tahun. Karena tangan Tuhan yang kuat, kasih Tuhan yang besar menolong mereka sampai mereka boleh masuk ke tanah perjanjian Kanaan dan menikmati negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka sehat, mereka kaya, mereka lupa siapa sumber hidup dan segala berkat itu. Firman Tuhan sudah berulang-ulang menegur kelakuan mereka untuk mereka bertobat dan hidup hormat kepada Tuhan. Tapi mereka tidak peduli. Akhirnya kesabaran Tuhan yang sudah berlangsung lama sekali dari generasi ke generasi stop. Ada batas waktunya.
Dan Israel, bangsa itu yang dipilih Tuhan, yang dikasihi Tuhan, masuk ke dalam zona disiplin yang sangat keras. Mereka masuk di dalam waktu penghukuman dari Tuhan. Jadi saudara, jika saya dan saudara ditegur oleh firman Tuhan, diingatkan oleh Roh Kudus, oleh hamba Tuhan, secara langsung maupun tidak langsung mengenai dosa, cepat bertobat, mohon pengampunan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, supaya murkanya tidak datang. Ya, tapi kalau kita merasa tidak apa-apa, biasa-biasa saja, hidup nyaman dan aman dalam dosa, jangan terkejut kalau kesabaran Tuhan ada batasnya. Sebab itu saudara-saudara, kita harus hidup hormat dan mengasihi Tuhan. Berhenti dari hidup dalam pemberontakan kepada kehendak Tuhan. Lihatlah ayat 8, saat pasukan musuh dari kerajaan Babel mengalahkan Israel, mereka merampok semua harta benda yang ada, membakar Yerusalem, menghancurkan bait Allah. Mereka benci kepada orang-orang Israel, ya. Mereka menghancurkan semua simbol-simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Sekarang ini pun banyak usaha untuk melenyapkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Bisa melalui jalur pendidikan yang salah, pengajaran pengetahuan yang menyimpang, menjadi agnostik, menjadi ateis, atau melalui pergaulan yang tidak takut akan Tuhan. Hati-hati dengan apa yang kita baca, kita tonton melalui media massa. Kita harus sungguh-sungguh berusaha mempertahankan agar pengaruh firman Tuhan itu menguasai kehidupan kita dan keturunan kita. Sebab itu sekali lagi, tugas orang tua untuk menjadi teladan, mengajarkan berulang-ulang tentang firman Tuhan kepada keturunannya, mendoakan keturunannya agar hidup tetap hormat dan mengasihi Tuhan. Saudara, di ayat 10 sampai 18, Asaf mengalami perasaan Tuhan sepertinya tidak peduli dengan keadaan mereka. Tuhan sepertinya sangat lamban menolong. Ya. Kenapa Tuhan, berapa lama lagi keadaan ini seperti ini? Ya. Sudah tidak ada lagi nabi hamba Tuhan yang bicara. Berapa lama lagi? Sudah sangat tertekan. Saudara-saudara, sebab itu kalau kita merasa bahwa kehidupan kita sangat susah, kelihatannya Tuhan sangat lambat menolong kita, ketahuilah waktu kita dan waktu Tuhan sangat berbeda. Mari kita tetap percaya, berharap terus kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa tolong kita, bukan yang lain. Bagaimana caranya supaya tetap terus berharap kepada Tuhan, tidak putus asa? Nomor 1, cari Tuhan di dalam doa. Sungguh-sungguh setiap hari cari Tuhan di dalam doa. 2, baca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan adalah petunjuk langkah kita, lampu dalam kehidupan kita, supaya kita tidak jatuh, putus asa dan meninggalkan Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Selanjutnya, mari kita ingat kembali tindakan besar yang Tuhan sudah lakukan di sepanjang sejarah Alkitab. Mulai dari Kejadian. Sebab itu penting sekali kita mengikuti pendalaman Alkitab. Supaya kita tahu
Tuhan itu bekerja dengan caranya, dengan waktunya, sehingga kita semangat lagi. Dan mari kita ingat-ingat tentang perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita pada masa-masa yang lalu. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan bekerja bukan hanya apa yang ada di dalam sejarah Alkitab, tetapi kita ingat bahwa Tuhan juga bekerja dalam kehidupan kita. Dari kita kecil, kita muda sampai hari ini. Hidup kita hanya karena anugerah Tuhan. Ya, hal-hal seperti ini meneguhkan iman percaya kita. Dan mari kita bersekutu, berkumpul, bisa online, bisa onsite dengan orang-orang yang menguatkan, membangkitkan iman percaya, yang peduli, yang mau berdoa. Gereja sudah memfasilitasi untuk ada doa siang setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 1 sampai jam 2. Linknya dikirimkan di grup-grup pendalaman Alkitab, info dan lain sebagainya. Jadi saudara, penting sekali berteman, berkomunitas dengan orang-orang yang membuat kita tambah kuat, on fire, bersemangat dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan baik. Orang-orang yang mengimpartasikan pertolongan Tuhan, menceritakan bagaimana Tuhan memproses mereka. Jangan cari teman yang membuat iman kita padam. Jadi inilah yang Asaf lakukan. Dari ayat 1 sampai 11. Dia menangis, berteriak, mengeluh, menjerit kepada Tuhan. Tetapi ayat 12 dan sampai ayat terakhir, dia mengingat tentang kasih, setia, perbuatan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan bangsanya dan dalam pribadi. Saudaraku yang kekasih, di ayat 13 sampai 14 tercatat mengenai ular naga. Itu ada juga tercatat di dalam Yehezkiel 32. Ya, tentang kuasa kegelapan yang ada di Mesir. Ya, tentang Lewiatan yang dikenal oleh orang-orang Kanaan dalam legenda mereka. Asaf mau mengingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah lebih kuat, lebih hebat, lebih berkuasa dari apapun, dari siapapun, dari kuasa-kuasa kegelapan. Apapun, ada kuasa di tangan Tuhan. Itu yang meneguhkan kita. Jadi penting sekali kita berdoa, membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan secara terperinci, ya, mengingat-ingat pertolongan Tuhan masa lalu dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam bangsa kita, dalam sejarah di Alkitab, dan berkomunitas dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita ada dosa salah, jangan menganggap itu biasa. Segera bertobat, minta pengampunan dari Tuhan, dan mau hidup sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan. Yang kedua, berseru pada Tuhan di dalam doa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ingat pertolongan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat perbuatannya, ingat kebaikannya, ingat kesabarannya. Karena hidup kita semata-mata karena kemurahan Tuhan. Supaya iman kita tetap fokus kepada kasih setia Tuhan. Iman kita tidak menjadi lemah karena pandemi ini. Iman kita tidak menjadi lemah karena kesusahan hidup atau bahkan karena kesenangan hidup. Kita tetap mampu percaya, taat, setia sampai akhir. Dan pilihlah teman-teman, komunitas, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang peduli kepada kita. Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan ini ya dan amin bagi saya dan saudara.
setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang kami pelajari. Mohon ampun semua dosa salah kami. Tolonglah kami sanggup menghadapi kesulitan kehidupan ini. Tuhan, ajar kami, mampukan kami untuk percaya kepada kasih dan setia-Mu. Tambahkanlah iman kami. Kami tahu dari Mazmur 147 ayat 11 bahwa Tuhan, Engkau senang kepada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh berharap akan kasih setia Tuhan saja. Tolong kami termasuk orang-orang yang takut, yang hormat akan Tuhan. Tolong kami sungguh-sungguh percaya, berharap hanya kepada kasih setia Tuhan saja. Karena Tuhan berkuasa, Tuhan murah hati, Tuhan baik, Tuhan sanggup memulihkan hidup yang hancur. Tuhan sanggup memberikan kesejahteraan yang terbaik bagi orang yang hidup sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Tuhan sanggup mengajari kami setiap hari apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan tahu yang terbaik bagi kami karena kami anak-Mu yang Kau kasihi.
Kami adalah ciptaan-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau menganggap diri kami berharga. Dengan tenang dan pasrah kami menyerahkan hidup kami selanjutnya sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja dan para pemuda. Kami mohon berkat Tuhan untuk para wanita dan pria. Kami mohon berkat Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dan para pengerja-Mu. Sehingga ibadah onsite, online dapat berjalan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kami rindu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, mengalami lawatan Tuhan. Terjadilah hujan pertobatan, terjadilah hujan keselamatan. Amin. Pakailah kami, anak-anak-Mu, menjadi pemberita Injil dengan perkataan dan perbuatan. Mampukan kami, beri kami kesempatan dan keberanian untuk menyampaikan kabar baik secara langsung maupun secara online. Tuhan, kami mohon juga berkat-Mu untuk para pemimpin kami, supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Sehingga datanglah hikmat memimpin negeri kami menjadi negeri yang sehat dan sejahtera. Kami serahkan doa ini, kami minta dengan percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat. Imani di dalam nama Tuhan kita, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita. Doa syafaat Tuhan Yesus juga tercurah bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus membuat hidup kita tambah kudus, tambah mampu menghormati Tuhan, tambah hidup memuliakan Tuhan. Apapun juga bersama Tuhan kita jalani, Tuhan akan menolong kita dari kasih karunia, lepas kasih karunia setiap hari. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara, sampai jumpa. Amin.